Hey guys, hari ini aku mau share pengalaman pertama kalinya ke Zepp. Kalau kalian belum tahu, Zepp adalah klinik kecantikan yang sering banget aku lihat. Dia tuh banyak banget cabangnya di seluruh Indonesia. Aku tuh sering banget lihat Zepp, dan aku juga sering lewat. Cuman emang aku belum pernah coba. Nah, kemarin itu aku penasaran dan akhirnya aku coba untuk pertama kalinya. Kalau dulu itu aku taunya Zepp itu cuman kayak laser buat bulu-bulu aja. Jadi misalnya laser buat bulu tangan, terus bulu kaki, atau bikini line kayak gitu ya. Tapi pas kemarin aku ke Zepp, ternyata Zepp itu sekarang bukan cuman laser untuk menghilangkan bulu-bulu ya guys, tapi untuk perawatan juga ada. Nah, kemarin aku ke Zepp dan aku cobain untuk perawatan wajahnya ya, karena sekarang kayaknya aku nggak terlalu butuh ya untuk ngilangin bulu. Jadi kemarin aku coba perawatan wajahnya di Zepp. First impression aku nge-Zepp pertama kalinya itu aku ngerasa ambience-nya oke, nyaman, terus juga profesional banget ya, yang menurut aku rasa pas aku nge-Zepp. Terus di sana juga ada welcome drink, jadi kalau misalnya kalian mau minum itu bisa, dan nyaman sih, ruang tunggunya juga oke, ber-AC, jadi nggak panas. Dan aku book dulu ya, jadi aku nyampe sana tuh nggak nunggu lama-lama guys, aku udah book dari sebelum-sebelumnya. Kalau cara bookingnya, aku tuh lewat Instagram mereka, kan di situ ada link gitu ya. Nah, itu tuh tinggal kita klik aja, terus nanti di situ ada banyak banget informasi, kayak kamu mau ngeliat websitenya, atau mau lihat price listnya, atau mau WA, mau via line juga bisa. Pokoknya semuanya udah lengkap informasinya di situ. Lanjut ke ruang konsultasi, ini aku ngobrol sama dokternya, ditanya-tanya sih apa aja yang dipakai, skincare-nya, dan lain-lain. Terus dicek juga kondisi wajahnya, supaya nanti pemilihan treatmentnya itu tepat untuk kulit aku. Terus kalau kalian baru pertama kali ke Zepp, jadi tuh ada beberapa hal yang harus kalian hindari. Jadi jangan treatment kalau kondisi kalian kulitnya itu misalnya baru abis apa atau baru abis apa, itu tuh dijelasin sama dokternya. Nah, ini nih beberapa contohnya, kalian harus menunda treatment kalau abis peeling, abis waxing, dan lain-lain, bisa dibaca di sini. Terus dokternya juga tanya-tanya sih apakah kita ada alergi atau enggak. Kalau untuk alergi vitamin ada? Enggak ada juga ya. Nah, akhirnya setelah konsul, aku memutuskan untuk ambil 3 treatment. Aku ambil Diamond Peel, terus Alma Rejuve, sama Vitamin C Injection. Terus di awal itu kita pastinya konsul dulu sama dokternya. Nah, untuk konsul sendiri itu menurut aku dokternya ramah, dokternya baik. Kita misalnya mau tanya-tanya juga boleh, karena aku waktu di sana juga nanya-nanya lumayan banyak ya. Nah guys, aku menemukan beberapa hal yang menurut aku spesial dari Zepp yang biasanya nggak aku temuin di klinik lain. Nah, hal yang spesialnya apa, atau apa sih yang lebih dari Zepp dibandingkan klinik-klinik lain, akan aku jelaskan di videonya nanti. Oke bestie, langsung aja ikut aku. Jadi ruangan di Zepp itu kayak gini ya, dia kayak bilik-bilik gitu, bukan bilik ya, apa ya namanya, ada sekat-sekatnya gitu dari hordeng. Nah, ini ruangannya menurut aku nyaman, so far bener-bener cozy. Dan ini tuh dia pakai apa ya, kayak kertas baru tuh, kain baru, jadi kita nggak akan tempel-tempelan sama bekas orang lain ya badannya gitu. Jadi untuk secara protokol kesehatan, kebersihan ini oke banget. Terus tempatnya juga nyaman, dan menurut aku bener-bener enak lah, karena ada AC-nya juga, jadi nggak gerah sama sekali ya guys. Nah, step pertama ini wajah aku dibersihin dulu, dan mereka tuh semuanya pakai sarung tangan ya, jadi bersih gitu. Jadi nggak ada kontak langsung antara kulit yang megang muka kita dengan kulit kitanya gitu. Terus untuk pembersihannya juga menurut aku gentle sih ya ke kulitnya, nggak yang gerusak-gerusuk gitu pengerjaannya. Terus setelah itu aku lanjut Diamond Peel. Dia tuh pakai alat yang ujungnya atau tipnya itu bentuknya kayak diamond gitu guys. Nah, si Diamond Peel ini tuh katanya adalah alternatif dari chemical peeling. Jadi kalau kalian tahu kan chemical peeling yang dia tuh dioles kayak cairan gitu, sering berjalannya waktu itu akan mengelupas. Chemical peeling itu kan biasanya ada downtime-nya ya, ada pengelupasannya dan lain-lain. Nah, kalau si Diamond Peel ini sih aku nggak merasa ada downtime apa-apa di aku ya, karena memang dia cepet aja gitu guys. Nah, si Diamond Peel ini tuh alternatif dari chemical peeling itu, tapi sama juga dia bisa mengangkat sel kulit mati. Jadi ya lebih nyaman lah, karena nggak ada downtime yang gimana gitu kayak biasanya chemical peeling. Jadi overall besoknya tuh muka kita udah biasa aja gitu loh. Nah, di rangkaian Diamond Peel ini tuh aku udah dapet oksi ya guys, kalau nggak salah. Pokoknya aku tuh dapet 2 kali oksi. Jadi satu dari rangkaian Diamond Peel dan satunya lagi nanti di Alma Rejuve. Jadi kalau oksi ini dia tuh teknik penggunaan serum tapi pakai alat. Jadi disemprot. Jadi si serumnya itu lebih meresap ke kulit gitu, dan emang efeknya juga calming dan bikin seger banget lah. Pokoknya aku ini paling suka nih part ini. Nah, terus setelah itu aku lanjut Alma Rejuve. Dia tuh mirip sama IPL ya. Kalau dari feel yang aku rasa agak anget-anget gitu ya, pakai cahaya. Cuman dia tuh beda ternyata sama IPL.
Bedanya adalah kalau si Alma Rejuve ini dia tuh pakai teknologi berbasis AFT yang dia tuh katanya lebih canggih daripada IPL atau Intense Pulsed Light. Jadi biasanya kalau di klinik-klinik lain yang udah pernah aku coba selama ini tuh baru IPL. Nah, ini tuh fungsinya untuk mencerahkan dan mengembalikan tekstur kulit. Terus dia tuh bisa bikin kulit jadi kerasa lebih kenyal dan moist. Dan salah satu manfaat paling utamanya juga selain mencerahkan adalah mengurangi redness atau kemerahan dan pigmentasi di kulit kita atau noda-noda hitam gitu ya. Terus aku treatment terakhir itu adalah vitamin C injection. Jadi injection itu dia berbeda dengan infuse. Kalau infuse kan dia kayak lama gitu. Nah, kalau injection itu ya disuntik aja gitu, cepet ya jadinya. Pastinya vitamin C bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, terus juga dia bisa bantu untuk mencerahkan kulit kita juga tapi dari dalam. Nah, ini dia pas aku mau disuntik, jujur yang nyuntikinnya ini bener-bener jago banget ya. Aku harus bilang jago karena aku pernah infus di klinik lain dan itu kayak gagal, harus beberapa kali gitu. Tapi di sini bener-bener sekali jos langsung berhasil, guys. Aku appreciate banget sama nurse yang megang aku. Dia bener-bener handal banget dalam suntik menyuntik, bener-bener gak kerasa sakit juga di aku, kayak biasa aja gitu loh, gak kerasa sakit. Jadi tenang aja kalau kalian ke ZEP, gak usah khawatir. S1 perawat? Iya. Minimal S1 D3 perawat? kalau di ZEP. Ini adalah saat yang paling menarik banget yang aku temukan saat aku ke ZEP. Aku ngobrol sama terapisnya. Terus aku nanya, "Kak, kalau suntik ini sama dokter atau sama kakak ya?" Aku ketanya gitu ya. Terus mereka bilang kalau suntik sama saya, kalau untuk laser sama dokter. Aku tanya, "Oh, biasanya sih kalau di tempat lain suntik itu sama dokter." Terus kata kakaknya itu, "Oh, kalau di sini semuanya itu nurse." Nah, disitulah aku baru tahu, guys. Jadi kalau di ZEP ini, spesialnya dibandingkan klinik lain, di ZEP ini tuh bukan beauty therapist kayak biasa di klinik-klinik lain gitu loh, yang kayak nge-facial dan lain-lain. Itu semuanya adalah perawat, guys, alias nurse. Jadi dia memang sekolahnya ya keperawatan gitu lah ya, sarjana keperawatan, tau kan? Makanya mereka itu semuanya bisa nyuntik. Makanya aku kaget ya, ini kok disuntiknya sama terapis gitu loh. Biasanya kalau di klinik lain sama dokter. Aku kan jadi kayak agak ragu-ragu gitu kan. Tapi ternyata tuh di ZEP semuanya itu adalah perawat yang megang kita. For your information aja, kalau di klinik lain beauty therapist itu bukan perawat ya, guys. Jadi beauty therapist itu biasanya kalau di klinik lain dia tuh adalah ya orang biasa yang ngelamar kerja, let's say ya, ngelamar kerja di klinik itu, terus diberikan pelatihan. Ya, pelatihan untuk nge-facial, pelatihan untuk mijat wajah, pelatihan untuk ekstraksi, pelatihan untuk ini itu gitu ya. Biasanya seperti itu. Dan mereka itu biasanya tidak boleh nyuntik. Kalau untuk nyuntik tuh biasanya ada lagi perawatnya satu atau sama dokter. Nah, perawat sama beauty therapist ini tuh biasanya beda kalau di klinik lain. Tapi kalau di ZEP ini, yang megang kitanya itu adalah perawat, guys. Semuanya bisa nyuntik, dan ini menurut aku bagus ya. Karena kalau yang megang kita itu perawat, dia pasti bener-bener tahu apa yang dia lakukan gitu loh, karena dia punya ilmunya dan dia belajar. Pastinya belajarnya lebih lama daripada beauty therapist, dan belajarnya bener-bener belajar secara akademik ya, bukan cuman pelatihan-pelatihan atau training-training doang. Itu tuh bukan, itu tuh adalah nilai yang bener-bener plus point banget dari aku untuk ZEP gitu, dibandingkan dengan klinik-klinik lain yang aku pernah coba. Karena aku udah coba lumayan banyak klinik ya, tapi ZEP kebetulan memang baru kali itu doang aku coba untuk pertama kalinya. Jadi kalau kalian di ZEP itu tuh nggak ada rasa khawatir. Nah, setelah treatment di sana tuh jadi ada kayak tempat gitu, cermin, terus ada tisunya, ada penjepit bulu mata, ada jarum pentul. Jadi di sini kan bisa merias diri lagi. Jadi keluar dari ZEP bisa cantik lagi. Dan muka aku lihat deh, bener-bener glowing banget nih after treatmentnya. Kelihatan banget gitu loh, bercahaya mukanya. Terus lanjut payment deh. Nah, ini dia, aku tuh totalnya segini. Nah, kalau kalian mau tahu untuk price listnya, aku mau kasih tahu sekali lagi. Bisa langsung cek aja ke link yang ada di Instagramnya ZEP, atau nanti linknya aku taruh di description box ya, guys. Itu di situ kalian bisa cek semuanya, harganya udah lengkap banget. Informasi lokasi ZEP di seluruh Indonesia juga udah ada di sana. Nah, kalau mau hemat, kalian bisa lihat dari ini nih, yang series ini. Jadi kayak 4 treatment, harganya cuma 1,1 jutaan. Jadi hitungannya tuh cuma 284.000 per treatment. Oke deh, itu dia sharing pertama kalinya nge-ZEP. Menurut aku ZEP recommended. Nah, kalau kalian pengen aku review klinik kecantikan lainnya, kalian boleh komen lagi di bawah. Atau kalian penasaran dengan treatment apa di klinik mana, kalian boleh komen aja. Nanti aku akan review lagi klinik-klinik lain kalau misalnya kalian memang suka konten kayak gini. Oke deh, segitu dulu aja video kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang selama ini juga penasaran tapi belum pernah ke ZEP. Kalau kalian belum subscribe, boleh dong subscribe dulu, terus kasih like dan komen juga di bawah. Aku harus review klinik apa lagi selanjutnya. Jangan lupa follow TikTok dan Instagram aku. Thank you guys so much for watching. I'll see you guys on the next one. Bye!